Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Bu. Ya, Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan tetap semangat. Alhamdulillah. Ya, meskipun masih dalam kondisi pandemi. Nah, ini sudah join Google Meet semua kan? Sudah ada Mbak Puspita, sudah ada Mas Septa, dan sudah ada Mas Turas. Nah, sebelum mengawali pelajaran hari ini, silahkan Ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Silahkan Mas Turas memimpin doa. Untuk memulai pembelajaran hari ini, berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing, dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Ya, baik. Terima kasih Mas Turas. Ibu akan membagikan link presensi terlebih dahulu. Maka kalian absen terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Jangan lupa nanti kalian juga absen pada akhir pembelajaran. Nah, Ibu akan share screen terlebih dahulu. Apakah PPT-nya sudah bisa dilihat? Sudah, Bu. Ya. Sebelumnya, apakah masih ada yang ingat materi minggu lalu? Saya, Bu, izin mencoba menjawab. Iya. Materi minggu lalu itu menjelaskan tentang konsep administrasi kepegawaian, Bu, seperti pengertian, fungsi, dan prinsip administrasi kepegawaian. Nah, administrasi kepegawaian itu adalah seluruh aktivitas yang berkaitan dengan masalah penggunaan pegawai untuk mencapai tujuan, yang dimana mempunyai dua fungsi, yaitu ada fungsi manajerial dan operatif. Jadi, materi minggu lalu itu mempelajari tentang konsep dari administrasi kepegawaian. Seperti itu, Bu. Ya, jawaban yang luar biasa ya Mbak Puspita. Nah, berarti menandakan bahwa Mbak Puspita ini masih ingat materi minggu kemarin. Nah, jadi kita akan mempelajari tentang jenis-jenis jabatan, tugas jabatan, analisa jabatan, dan metode analisa jabatan. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu jabatan? Saya, Bu, saya izin menjawab, Bu. Ya, silakan, Mas Septa. Menurut saya, jabatan itu adalah kedudukan yang memiliki tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hak pada sebuah lembaga atau perusahaan, Bu. Ya, jawaban yang luar biasa ya Mas Septa. Jadi jabatan ini diisi oleh orang-orang yang sudah memenuhi kualifikasi dan standar untuk menduduki jabatan. Nah, apakah ada yang tahu ini gambar apa? Itu gambar diskusi mungkin pimpinan dengan pegawai, Bu. Ya, benar sekali ya Mas Turas. Jadi ini merupakan salah satu contoh dari jabatan yang ada di perusahaan. Lalu apakah ada jenis jabatan lain selain pimpinan dan karyawan? Apakah ada yang ingin menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Puspita. Berdasarkan apa yang saya ketahui, jenis jabatan itu ada banyak, mulai dari pimpinan, manajer, staf ahli, hingga karyawan. Jadi jenis jabatan itu tidak hanya pimpinan dan karyawan saja, begitu, Bu. Ya, benar sekali apa yang dikatakan Mbak Puspita. Jenis-jenis jabatan itu ada banyak ya. Mulai dari pimpinan kantor, lalu ada jabatan struktural dan jabatan fungsional. Nah, lalu ada tugas jabatan. Tugas jabatan ini merupakan tugas dan kewajiban yang harus dilakukan oleh pegawai dalam menduduki posisi tertentu. Nah, contohnya ada pimpinan kantor yang bertugas memantau dan bertanggung jawab terhadap kelancaran aktivitas kantor. Lalu ada kepala HRD bertugas untuk menentukan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya? Saya Turas mau bertanya, Bu. Ya, silakan Mas Turas. Perbedaan jabatan struktural dengan fungsional niku apa ya, Bu? Terima kasih. Ya, pertanyaan yang bagus ya Mas Turas. Jadi, jabatan struktural itu secara tegas diatur dalam suatu organisasi.
yang meliputi beberapa tingkatan, baik dari eselon 4B hingga eselon 1A. Contohnya itu operator, yang paling tinggi itu direktur. Sedangkan jabatan fungsional itu tidak tercantum dalam organisasi, namun tetap memiliki tugas pokok yang sangat penting. Contohnya itu seperti auditor, desainer, dan lain-lain. Apakah ada feedback, Mas Suras? Oke, baik. Terima kasih, Bu. Ya. Selanjutnya ada analisis jabatan. Nah, analisis jabatan ini merupakan gambaran tentang syarat yang dibutuhkan bagi setiap pegawai yang akan menduduki jabatan tersebut. Hasil analisis jabatan itu apa saja? Hasilnya yaitu meliputi deskripsi jabatan, spesifikasi pekerjaan, dan desain pekerjaan. Deskripsi merupakan daftar gambaran tugas, wewenang, dan tanggung jawab pekerjaan. Sedangkan spesifikasi merupakan keterampilan apa saja yang perlu dimiliki. Lalu ada desain pekerjaan, meliputi proses rancangan pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan yang lain. Lalu langkah apa saja yang perlu dilakukan dalam menganalisis jabatan? Langkahnya mulai dari melakukan kajian organisasi secara menyeluruh hingga menyiapkan spesifikasi jabatan. Nah, dalam menganalisis jabatan, kita membutuhkan beberapa metode, yakni metode kuesioner, pengamatan atau observasi, ada wawancara, dan menulis laporan pekerjaan singkat. Nah, sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ibu akan memberikan poin keaktifan bagi yang bertanya. Saya Bu ingin bertanya. Ya, silakan sebutkan nama dan nomor absen ya, Mbak. Saya Puspita absen 059. Kan tadi Ibu telah menjelaskan job analysis. Tapi yang ingin saya tanyakan itu kapan kita menggunakan job analysis itu sendiri, Bu? Soalnya saya kurang paham. Terima kasih. Ya, pertanyaan yang luar biasa ya Mbak Puspita. Apakah ada yang ingin menanggapi dari pertanyaan dari Mbak Puspita? Mungkin saya, Bu. Ya, silakan. Saya Turas ingin menanggapi. Jadi kita akan membutuhkan job analisis ketika dibentuk pekerjaan baru. Yang kedua, pekerjaan berubah signifikan karena metode baru, prosedur baru, teknologi baru. Ya, jawaban yang bagus sekali ya Mas Turas. Apakah ada feedback dari Mbak Puspita? Tidak ada, Bu. Terima kasih. Ya, jadi benar sekali apa yang dikatakan oleh Mas Turas tadi. Kita membutuhkan job analisis itu ketika organisasi itu baru dibentuk. Ketika kita membentuk pekerjaan baru dan atau terjadi perubahan yang signifikan karena metode, prosedur, atau teknologi. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, saatnya kita kuis ya anak-anak. Ibu akan membagikan link kuis terlebih dahulu. Apakah link sudah bisa diakses? Sudah bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, baru Mas Septa yang bergabung. Silakan yang lain segera bergabung ya. Ya, sudah ada Mbak Puspita. Mohon maaf, Bu, belum bisa bergabung karena kendala sinyal. Ya, baik. Masih lamakah Mas Turas? Ini masih loading, Ibu. Baik, ini kuisnya yang mengerjakan yang baru bisa bergabung saja. Nanti Ibu akan membuka link kuis pada akhir pembelajaran. Nanti silakan bagi yang belum bisa mengakses link dapat mengerjakan setelah pembelajaran ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Silakan dikerjakan, waktunya 2 menit. Hanya 3 soal saja. Ya, Mas Septa sudah memimpin. Ya, benar sekali. Ya, bagus juga.
Ya, ya semuanya sudah bisa menjawab semuanya ya. Sudah bisa menjawab kuis dengan benar. Nah, tadi yang pertama kali benar semuanya tadi Mas Septa ya. Nah, nanti setelah akhir pembelajaran Ibu akan memberikan hadiah buat Mas Septa karena sudah menjawab dengan benar. Baik, Nah, Bu, terima kasih, Bu. Ya, jadi dengan adanya kuis tadi membuktikan bahwa kalian mampu memahami materi kita pada hari ini dengan baik. Adakah yang mau membantu Ibu menyimpulkan materi pada hari ini? Baik, Bu, saya mau menyimpulkan. Ya, silakan. Kesimpulan hari ini adalah kita sudah belajar mengenai jabatan, jenis-jenis jabatan, tugas jabatan, analisis jabatan, hasil analisis jabatan seperti deskripsi jabatan, spesifikasi jabatan, desain jabatan, langkah analisis jabatan, metode analisis jabatan, observasi, wawancara, dan lain-lain, Bu. Ya, jawaban yang luar biasa ya Mas Septa. Mas Septa ini sudah menandakan bahwa dapat menyimak materi dengan baik. Jadi benar apa dikatakan oleh Mas Septa tadi, kita sudah belajar banyak hal. Nah, Ibu akan menambahkan sedikit mengenai mengapa kita harus melakukan analisis jabatan. Nah, yang pertama kita dapat mengetahui apa yang dilakukan pekerjaan pada jabatannya. Lalu kita mengetahui wewenang dan tanggung jawab, mengetahui gaji dan jam kerja, mengetahui kemampuan yang harus dimiliki dan sikap yang harus dilakukan. Lalu kita dapat mengetahui cara dan peralatan yang mendukung pekerjaan. Nah, materi minggu depan kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang sistem administrasi kepegawaian. Nah, materi hari ini sudah Ibu upload di Google Classroom. Silahkan dipelajari. Dan ada penugasan kelompok juga. Silahkan masing-masing kelompok mengirim jobdesk masing-masing anggota di Google Formulir yang telah Ibu sediakan. Batas waktunya Sabtu minggu depan, yaitu pukul 11 malam. Hasil diskusi mohon dibuat dalam bentuk PPT dan dipresentasikan minggu depan. Kurasa cukup sekian pertemuan kita hari ini. Jangan lupa presensi dan mengerjakan kuis bagi yang belum mengerjakan. Sebelum Ibu tutup, Ibu ada sedikit kalimat motivasi. Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu, dan orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Tetap semangat untuk menjadi pemilik masa depan tersebut. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan ya anak-anak. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun, pakai masker, jaga jarak, mematuhi protokol kesehatan, dan jangan keluar rumah jika tidak ada kepentingan yang mendesak. Semoga pandemi segera berakhir dan kita dapat dipertemukan kembali secara langsung. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan kita foto bersama terlebih dahulu ya. Akan Ibu hitung. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, baik. Terima kasih atas kehadiran kalian pada pagi hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan sampai jumpa minggu depan ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sampai jumpa anak-anak.